Iya, pemirsa masih bersama kami di Edi Eleven Show. Pak Fani, Anda mengatakan bahwa Anda sudah menemukan satu solusi untuk mengatasi distribusi BBG yang selama ini masih jadi masalah ya, karena belum siap kan infrastrukturnya. Bagaimana Pak ceritanya? Ya, awalnya saya buat ini dari kelangkaan BBM tahun lalu, yang sekian kilometer, 10 kilometer, dan itulah saya buat. Antriannya 10 km Ya, untuk betul, dapetin langka. BBM. Itu Betul. di luar daerah dong ya, di luar Betul, Jakarta. luar gitu, Jawa. luar Jawa. Ya. Atas dasar itu saya Ah. buat converter kit, kemudian tahun ini ya jadi kebijakan Pak. Jadi kebetulan sekali pas gitu programnya. Gitu. Jadi Bapak udah membuat atau merancang ini semua jauh sebelum ketika pembatasan BBM ini dicanangkan oleh pemerintah, begitu ya? Betul, converter kit itu ya umum nih Pak ya. Jadi bisa dipergunakan untuk biogas, bisa dipakai untuk bioetanol atau alkohol, bisa dipergunakan dari LPG kayak gitu sebagainya. Semua prinsipnya sama gitu. Tapi intinya ini converter kit itu adalah mengubah gas menjadi bahan bakar untuk kendaraan, begitu Betul, ya? betul Pak. Dan kendaraan bisa beroperasi seperti biasanya, tidak ada yang lain. Bahkan lebih baik Pak. Lebih baik maksudnya gimana? Begini, pada saat dia menggunakan gas LPG itu apa namanya pembakarannya itu sempurna. Kalau pakai gas lebih sempurna Betul. pembakarannya. Oktannya itu antara 98 sampai 120 ya. Oktan dari gas. Betul. Kalau pakai bensin atau minyak biasa itu Oktannya itu 83 sampai 88. Sementara kendaraan mobil ini ada minimal kompresi, yaitu menggunakan bahan bakar di 95 oktannya. Oke. Gitu Pak. Itu sudah bisa didekati dengan gas ini dong ya? Betul Pak. Jadi mobil listrik itu nggak ada lagi sebenarnya kalau dia pakai gas. Kalau pakai bahan bakar gas. Betul. Hanya ini bisa diterapkan di semua mobil Pak? Betul. Konverter yang Bapak buat ini? Betul. Karena saya ambil itu teknologinya kalau orang pernah bicara piggyback ataupun remapping, saya disaster lah istilahnya kira-kira gitu. Saya mengkotesi itu setelah komputernya mobil. Oke. Jadi nggak ada masalah dengan. Ini semua dibuat sama Bapak sendiri atau bagaimana? Betul. Bapak sendiri yang membuat? Betul. Mendesain 3 tahun yang lalu Pak, saya udah mulai dengan biogas, bioetanol, kemudian terakhir ini LPG. Karena tadi ya Pak ya, program pemerintah berikut solusi lah, bisa merupakan solusi. Oke. Dan ini menggunakan LPG sebagai bahan bakarnya. Betul. Tapi LPG aman nggak Pak untuk dipakai di mobil seperti ini? Gitu. Takutnya nanti meledak gitu atau gimana? Tabung LPG SNI Pak. Tabungnya SNI. SNI Pak. LPG SNI Pak. Tabungnya SNI. SNI itu sudah dites. Memang sudah didesain seperti itu. SNI sehingga diproduksi oleh dalam negeri juga ya Pak ya. Nah, untuk menghindari crashing juga atau goyang di mobil, ada kemasan Pak. Ada packagingnya yang harus dibuat. Jaket. Ya. Sehingga tabung itu dimasukkan ke dalamnya. Packaging itu berguna selain itu adalah untuk kebocoran. Selain itu adalah untuk terhadap kabin. Kemudian ada sensor Pak. Sensor itu sensor untuk mendeteksi gas. Nah, kalau ada kebocoran dia akan membuka ventil untuk dibuang. Karena gas itu kalau tidak pekat tidak bahaya Pak. Dia akan terbakar. Yang ketiga ada temperatur, sensor temperatur. Jadi ada semua indikator untuk buat ini aman. Betul. Nah jadi keselamatan atau keamanan ganda Pak. Ya. Intinya adalah ini bisa menggunakan LPG, begitu alat komputer yang Bapak buat ini, dan performa mesin tidak berubah sama sekali. Betul Pak. Sekarang sudah diproduksi berapa banyak Pak ini? Baru satu. Sekarang sudah diproduksi berapa banyak Pak? Prototipe ini? Nah betul, ya, prototipe ini ada penyempurnaan. Nanti akan disempurnakan lagi. Ada desain, baru mass product. Ini bicara mass product pasti Pak Setiadi juga nih yang berkepentingan. Karena rencananya memang Bapak akan mengadopsi ide ini menjadi sebuah produk, begitu Pak ya? Bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi produk yang dibuat oleh Pak Fani ini akan diproduksi oleh Kiko Indonesia. Kiko Indonesia itu ada koperasi industri komponen otomotif Indonesia, terdiri dari 70 orang. Jadi ada 20 IKM yang siap mendukung terlaksananya produksi dari konverter ini. Tapi kan ini begini Pak, demand-nya kan masih belum tinggi-tinggi sekali sekarang ini Pak ya. Bapak sudah siap memproduksi semua dalam jumlah yang sangat besar begitu?
Bapak sudah siap memproduksi semua dalam jumlah yang sangat besar begitu? Kita sudah siap produksi dan tahun ini sekitar 2.000 yang akan kita 2000-an yang akan diproduksi itu. Oke, sebelum kita break Pak, satu pertanyaan singkat saja. Kira-kira kalau sudah diproduksi massal nanti akan seberapa mahal harganya? Perkiraan antara 7,5 sampai 8 7,5 sampai 8 juta. Ini jauh lebih murah dibandingkan dengan konverter yang disiapkan pemerintah ya. Itu tadi Pak 12 jutaan kalau tidak salah. Betul, Pak. Oke, nanti kita akan bicara lagi lebih lanjut mengenai hal ini di segmen selanjutnya, dan juga Pak Pane akan menceritakan seperti apa proses sebenarnya dari pengubahan BBG menjadi BBM ini ya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Oke, Pak Pani silakan langsung dijelaskan prosesnya seperti apa sih. Pemirsa ingin tahu nih dari mengubah LPG ini kemudian bisa menjadi sesuatu yang bisa menghidupkan mesin mobil begitu. Bagaimana Pak? Silakan. Oke, jadi converter kit itu mudah ya Pak, simple. Ada bahan bakarnya, ada distribusi, simple. Ada bahan bakarnya, ada distribusi, ada ini bahan bakar, ini pengamannya. Bapak lihat ini cuman ini pemirsa coba lihat sini. Tekanannya cuman sekitar 15 PSI. 15 PSI ini tekanan dari gasnya ya, jadi sangat kecil. Betul sekali. Ya, dibandingkan dengan yang dimiliki oleh bus trans misalnya itu kan sangat tinggi ya, CNG. Compressed natural gas. Ini liquid. Jadi pressure-nya rendah, tidak terlalu tinggi. Oke. Dari sini kemudian gas ini akan dialirkan kemana Pak? Oke, ini dialirkan lewat pipa fleksibel. Pipa fleksibel biasa. Kemudian ada yang namanya pipa stainless. Lewat bawah. Ke depan, stainless. Lewat bawah. Lewat ke bawah. depan. Kita ke depan. Jadi gas itu pemirsa mengalir lewat mengalir lewat kemudian masuk ke sini. Tadi mana pipanya Pak? Di bawah ya? Ya ini ya di bawah lewat masuk ke sini. Tadi mana pipanya Pak? Di bawah ya? Ya ini ya di bawah. Bensin. Ya. Itu untuk bensin, ini untuk gas. Ya. Jadinya ini mobil bisa pakai dua bahan bakar. Betul Pak. Bisa. Konverter yang itu bakar. Betul Pak. Bisa. Konverter yang itu betul sekali. tinggal switch aja gitu. Betul sekali. Mau yang mana? Sambil jalan pula. Oke. Tinggal switch aja gitu. Betul sekali. Mau yang mana? Sambil jalan pula. Oke. Jadi lewat sini gasnya. Kemudian diatur oleh valve ini. Diatur oleh valve. Disimpan dulu di sini gasnya. Kemudian diatur di sini. Disimpan dulu di sini gasnya. Kemudian diatur. Kemudian engine. Membakar mesin. Betul. Engine. Membakar mesin. Penting ada di sini Pak. Nah, ini elektroniknya ini. Ini elektroniknya Pak. Ini yang bilang konversi. Elektroniknya Pak. Ini yang bilang konversi. Itu adalah alat pengaturnya ya. Betul. Untuk manajemen adalah alat pengaturnya ya. Betul. Untuk artinya prosesnya sangat sederhana pemirsa. Yang jelas adalah bahwa kalau ini disupport oleh pemerintah, ini bisa menjadi sebuah produk itu kan bisa kita jual juga ke luar negeri kalau perlu. Iya nggak Pak? Betul Pak. Makanya dukungan semua pihak saya harapkan sekali. Siapa? Yang paling penting juga tidak perlu stasiun pengisian bahan bakar. Ini bisa didapatkan di eceran manapun. Jaringannya sudah ada di mana-mana. Oke, terima kasih Pak Hakim. Ya, terima kasih banyak. Sudah berbagi di Edi Show, Pak Said. Terima kasih banyak.